Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syahrila Nurhirma dengan NIM 32247 akan membacakan materi yang pertama dan yang kedua, yaitu pengertian kias dan rukun kias. Yang pertama yaitu pengertian kias. Secara etimologis, kias berarti qadar, yang artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut istilah ahli usul ialah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebab sama yang menyebabkan hukuman juga sama. Secara terminologis yaitu pertama menurut Al-Ghazali, yaitu menangguhkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam menetapkan hukum pada keduanya, atau menyediakan hukum dan keduanya disebabkan ada hal yang sama di antara keduanya dalam penetapan hukum atau penyediaan hukum. Yang kedua yaitu menurut Qadhi Abu Bakar, memberikan definisi mirip dengan Al-Ghazali dan disetujui oleh kebanyakan ulama, yaitu menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu diketahui di mana hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama di antara keduanya. Yang ketiga yaitu Abdul Hasan, yaitu memberikan definisi yaitu menghasilkan atau menetapkan hukum hasal yang pada furu karena keduanya sama dalam ilat hukum menurut mutahid. Yang kedua yaitu rukun kias. Suatu wadah atau hal yang ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut dengan makis ilahi atau asal atau musyabah bihi. Yang kedua itu suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas dan syara. Ini disebut dengan makis atau furu atau musabbah. Yang ketiga, berdasarkan kesamaan hasal yaitu dengan furu dalam ilatnya, yaitu para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu. Ini disebut dengan hasal. Yang keempat yaitu ilat. Hukum yang terdapat pada hasal terlihat pula oleh mujtahid pada furu. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dini Abdianti, NIM 32200038. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan kedudukan kias. Sebagian ulama di antara Imam Syafi'i berpendapat bahwa kias berlaku pada semua hukum syariah, meskipun dalam perkara hudud, kafarat, takditar atau hukum-hukum yang telah ditetapkan, dan hukum-hukum ruksah, yakni hukum-hukum perkecualian apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, sebab dalil yang mendukung atas kehujahannya tidak membeda-bedakan antara satu macam hukum dengan hukum-hukum lainnya. Ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa kias tidak berlaku pada masalah hudud atau pidana yang telah ditetapkan nas, sebab ia termasuk batas yang telah ditetapkan Allah yang tidak bisa diketahui ilatnya oleh akal, seperti 100 cambukan bagi pezina. Di samping itu ialah karena dapat ditolak atau dihilangkan dengan kesyubhatan atau ketidakjelasan terjadinya. Sedangkan kias juga subhat, sebab ia menunjukkan pada hukum dengan cara zanni bukan qat'i, maka ukubat yang telah diwajibkan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang qat'i. Adapun soal ukubat yang tidak ditentukan bentuk pidananya yang disebut dengan takzir, maka kias dalam soal ini dapat berlaku. Demikian menurut kesepakatan para ulama fikih. Kias juga tidak berlaku dalam soal kafarat, sebab kafarat juga berarti ukubat, maka hukumannya pun sama dengan ukubat. Demikian pula kias tidak berlaku pada soal ruksah, sebab ia merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berlaku kias padanya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.